Halo teman-teman, di sini kita akan berbagi yaitu tentang cara penyetelan platina teman-teman. Ya, ini pertanyaan dari subscriber saya teman-teman tempo hari tentang yaitu di melihat mobil boros atau irit teman-temannya. Jadi di sini di video itu kemarin teman-teman dia minta bagaimana cara kerenggangan setelan platina juga bang ya, itu pertanyaan abang itu nanti saya akan kasih di video ini teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman perlu anda ketahui ya, dan teman-teman semua ketahui bahwa ini mobil saya teman-teman yaitu Suzuki Escudo ya. Ini dia di depan teman-teman ya, bisa teman-teman lihat ya, ini ya. Jadi mobil ini teman-teman sebelumnya yaitu injection ya. Mobil ini sebelumnya full injection teman-teman, dan ini sudah saya rubah jadi karburator karena kebetulan pada saat itu teman-teman dia mengalami kerusakan ya di bagian ECU ya. Jadi saya menjadikan dia sebagai karburator teman-teman ya, lebih irit biaya dibanding dengan mengganti ECU teman-teman ya. Nah, di sini kita akan masuk ke topik kita teman-teman, yaitu tentang pembahasan celah kerenggangan setelan platina teman-teman ya. Nah, di sini saya tunjukkan teman-teman. Di sana ada rumah platinanya teman-teman, atau Delco, atau dengan nama lain teman-teman yaitu distributor ya. Ini distributornya teman-teman ya. Jadi mobil ini sebelumnya saya jelaskan teman-teman, yaitu pengapiannya CDI karena dia menggunakan ECU ya. Jadi karena sudah dirombak jadi karburator teman-teman, maka otomatis pengapiannya saya rubah jadi memakai platina teman-teman ya. Jadi di sini ya, kita buka dulu bagian tutup delconya teman-teman ya. Ini saya buka dulu bagian tutup platinanya teman-teman ya. Nah, di sini kita cabut dulu rotornya. Ini rotornya teman-teman ya. Nah, di sini kerenggangan platina ini teman-teman ya, saya kasih lampu dulu biar agak terang teman-teman. Ini memang siang hari, tapi karena kualitas kamera saya kurang mendukung. Nah, untuk mengetahui celah kerenggangan platina itu teman-teman, saya perdekat ya. Nah, ini teman-teman ya, ini dia celahnya ya. Untuk mengetahui di bagian as daripada rotor ini teman-teman, di situ ada yang namanya persegi 4 teman-teman ya, segi empatnya. Jadi pertama-tama teman-teman putar saja di bagian kipasnya ini, kita putar bagian kipas ya. Cara saya memutar bagian kipas bisa diputar mengarah ke sini dan bisa juga diputar mengarah ke sana untuk mencari titik benjolan daripada as rotor ini teman-teman ya. Nah, ini saya putar dulu, saya cari dulu benjolan daripada as rotor ini teman-teman ya. Ini agak keras. Ini biasanya menggunakan kunci ring 19 teman-teman ya, tapi saya kebiasaan memakai tangan memutar kipas kalau saya setel bagian platina ini ya. Sebentar kita lihat dulu. Kita putar lagi teman-teman. Nah, sudah. Di sini teman-teman, kerenggangannya kalau saya ukur setebal kertas teman-teman ya, setebal kertas ya. Bisa teman-teman lihat langsung, itu celahnya setebal kertas ya. Itu teman-teman ya, kerenggangan daripada platina ini
yang saya pakai teman-teman setebal kertas saja ya. Jadi kalau menurut untuk penyetelan teman-teman mungkin berbeda-beda ya. Berbeda-beda ya. Jadi yang saya pakai di sini teman-teman, tebalnya atau jarak daripada platina itu di bagian sininya teman-teman ya. Bagian sininya itu kerenggangannya saya bikin setebal kertas saja teman-teman ya. Misalnya ada kertas atau buku ya, atau kertas HVS ya, bisa teman-teman masukkan ke dalam colakan platina itu teman-teman ya. Jadi di situ teman-teman mengetahui bagaimana mencari titik tok pengapian platina yang pas ya. Jadi kalau untuk buku paduannya biasanya itu di situ yaitu 40,5 ya, 40,5 atau 40 teman-teman kalau menggunakan fuller ya. Jadi saya hanya menggunakan secara pribadi saja, yaitu tentang pengertian secara pribadi teman-teman ya. Jadi di sini nanti teman-teman saya tes bagaimana businya. Kita lihat setelah saya setel itu platinanya. Saya ambil dulu kunci busi di dalam mobil teman-teman ya, biar bisa teman-teman nanti praktekkan di mobil teman-teman ya, bahwa cara saya menyetel itu teman-teman harus sesuai dengan yang saya inginkan. Dan untuk jarak seperti itu di platina teman-teman, saya jamin mobilnya akan bertenaga ya. Mobilnya akan semakin bertenaga dan pemakaian bahan bakar ya sudah termasuk irit teman-teman ya. Saya buka dulu businya karena ini permintaan daripada subscriber saya ya. Makanya saya berikan video ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, di bagian ujung busi ini teman-teman kelihatan putih ya, kelihatan putih kecoklatan ya. Ini bisa teman-teman lihat ya, ini ya, kelihatan putih kecoklatan dia teman-teman ya. Saya fokuskan dulu kameranya biar teman-teman ketahui ya. Nah, ini ya, dia kelihatan putih kecoklatan. Jadi biasanya kalau mobil itu boros teman-teman, ataupun penyetelan di bagian platinanya kurang mantap teman-teman, maka otomatis di bagian ujung busi ini ya, yang ada apa namanya, yang putih ini di dalam lah ya, yang putih ini di dalam itu akan hitam teman-teman ya, hitam ya. Jadi untuk teman-teman ya, silakan lakukan penyetelan platina seperti itu di mobil teman-teman kalau masih menggunakan pengapian platina ya. Jadi kalau untuk CDI ya, diatur dari jarak pulsernya ke as rotornya teman-teman ya. Kalau untuk mobil yang sudah memakai CDI ya. Jadi karena ini mobil yang platina, maka yang kita setel untuk pengapiannya yaitu di bagian setelan platina teman-teman ya. Jadi seperti itu video dari kita. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dimanapun berada kalau mobilnya sedang mengalami keborosan atau lemot di saat melewati tanjakan teman-teman ya. Lemot ya, istilahnya kurang bertenaga ya. Jangankan di tanjakan teman-teman, di dataran saja sudah kita ketahui kalau mobil itu pengapiannya kurang pas, maka tarikannya kayak loyo ya, kayak loyo, kayak kurang kuat lah ya. Jadi kalau pengapiannya sudah pas teman-teman, maka otomatis tarikannya enteng sekali teman-teman. Begitu kita gas sedikit saja, langsung tenaganya akan semakin mengeluarkan power mesinnya teman-teman ya. Jadi kalau seperti itu, maka otomatis mobil teman-teman saya jamin akan semakin lebih mantap teman-teman tarikannya kalau pengapiannya sudah pas ya. Jadi ingat ya, jarak platina tidak boleh terlalu renggang teman-teman, tidak boleh terlalu renggang. Jadi penyetelannya harus setipis ini teman-teman, setipis buku lah istilahnya ya. Jadi
Seperti itu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa teman-teman praktekkan di mobil teman-teman. Jika mobil teman-teman yang menggunakan pengapian platina, maka ikuti tutorial ini. Sekian saja, jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di komen.